Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah peristiwa yang tidak terduga, yang tidak kita prediksi, tidak pernah kita alami sebelumnya. Kehidupan kita terganggu, mental kita terganggu. Sebuah virus yang tidak terlihat, namun nyata membahayakan. Aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan, dan berbagai aspek ikut terdampak. Sebelum itu, saya tampilkan sebuah video untuk memulai talk show saya kali ini. Virus corona baru ini tak hanya menyerang manusia secara fisik, tapi juga psikis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini memberikan peringatan terbaru mengenai potensi permasalahan kesehatan global pasca pandemi COVID-19. Ya, kecemasan dan depresi ternyata menjadi ancaman tersendiri usai pandemi COVID-19. Yang saya rasakan ketika COVID melanda di Indonesia, yang pertama itu jadi lebih berhati-hati karena yang kita tahu awal-awal COVID ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. COVID itu cuma sebatas indera penciuman hilang, gitu kan, indera perasa penciuman hilang. Kalau saya enggak, sebelum itu kita rasakan indera penciuman hilang itu kita badan sakit semua, badan benar-benar sakit sampai ke tulang-tulang. Selama COVID-19 saya lebih banyak nangis karena ada konflik masalah keluarga ini tuh, jadi ya banyak juga lah gitu. Awal-awalnya sih takut, terus kayak perasaan nggak jelas gitu lah, yang tadi yang kita bisa ngumpul, terus nggak kumpul sama teman-teman, terus kayak dia dibatasin kayak gitu. Jujur ya, COVID tuh membuat saya stres, dan after efeknya itu saya jadi agak loading kalau diajak ngobrol sama teman, karena yang tadinya saya ekstrovert banget terus tiba-tiba harus di rumah, jadi saya harus adaptasi lagi, harus banyak. Pertama merasa sedih. Karena apa saya bilang merasa sedih? Karena nggak bisa bertemu sama keluarga yang tadinya bisa berkumpul seperti arisan, ke gereja, ke pasar, bisa bersentuhan maupun bisa. Kalau ini nggak bisa, itu yang merasa sedih perasaan saya selama COVID melanda di Indonesia. Jadi komentar kita COVID itu ada, COVID itu nyata, saya pernah mengalaminya. Jadi COVID ini mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental. Terima kasih telah menyaksikan sebuah teaser perjalanan MSF Indonesia. Dan pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Andi Putra Pratama Mangewa, saya psikolog klinis, dan di MSF Indonesia posisi saya sebagai Mental Health Activity Responsible. Baik, tidak lama-lama saya langsung mengundang panelis kita yang sangat luar biasa dalam mensukseskan program-program COVID-19 di MSF Indonesia. Saya undang untuk naik ke atas panggung Dr. Albarisa, salah satu proyek
yang ikut terlibat di COVID-19 di MSF Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Selanjutnya, saya undang juga ada Ketua RW yang sangat saya banggakan, yang sangat menginspirasi saya. Ada Bapak Ricardo, silakan naik ke atas panggung. Ketua RW Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara. Silakan duduk. Dan selanjutnya ada psikolog juga yang sangat kami repotkan di puskesmasnya dan banyak juga bekerja sama dengan MSF Indonesia. Ada Mbak Safira Ainun Zahra dari Puskesmas Pancoran. Dan terakhir, kader yang sangat antusias, sangat mengkoordinir masyarakatnya untuk hidup bersih, hidup sehat, dan juga banyak mengikuti program-program kegiatan MSF Indonesia. Kita sambut Ibu Halimah, kader Pancoran. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu, Mbak Safira dalam kehadiran sesi talk show ini kami sangat berterima kasih. Namun saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa proyek COVID-19 ini sudah berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan sudah banyak menghasilkan produk-produk serta modul pelatihan yang telah kita kembangkan. Bekerja sama dengan partner mitra kami yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pelatihan yang berintegratif antara pendekatan medikal dan pendekatan psikologis. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat produk-produk yang kita hasilkan, ada kita display di luar, ada berupa buklet sejahtera selama pandemi dan kita datangkan juga penulisnya, ada Mbak Diah Larasrati selaku penulis dari buklet sejahtera selama pandemi. Dan juga kita fokus membuat satu produk fokus kepada remaja, ada buku aktivitas dukungan kesehatan mental dan psikososial, buku aktivitas remaja bisa dilihat di depan, dan berbagai flip chart, lembar balik untuk mengedukasi warga, mengedukasi kader kesehatan, tenaga kesehatan, melatih, membuat kita menjadi lebih berpengetahuan dan merubah perilaku kita. Baik, ini agak gugup karena mungkin ruangannya sangat dingin, ya. Ini terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua ya. Kita akan memulai tema ini, integrasi kesehatan jiwa dalam intervensi pencegahan masyarakat COVID-19. Ada Dr. Isa dari segi medis, ada Pak Ricardo, Ketua RW, ada Ibu Halimah yang akan banyak berbicara tentang dirinya sebentar, dan ada juga pendekatan dari psikologis Mbak Safira Ainun Zahra. Siap? Siap. Baik. Nah, tema kita adalah integrasi. Kita tentunya tidak hanya menggunakan pendekatan secara medikal. Berbagai pendekatan kita upayakan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Bagaimana kira-kira menurut dari Medical Doctor MSF Indonesia menanggapi bentuk pelatihan yang telah kita buat saat ini? Silakan, Dok. Cek. Ya, menurut saya sangat penting ya kalau ibarat dokter tuh ngasih obat, biasanya ngasih anti nyeri, biasanya bareng sama anti mah ya, promah gitu ya. Jadi kalau dikasih anti nyerinya doang, tiba-tiba sakit perut dimuntahin lagi. Sama aja kayak edukasi, kalau kita langsung kasih mentah-mentah, ibu harus memakai ini. Tanpa kita mengetahui perspektif mereka dari segi internal, pasti juga dimuntahin, dimentalin, tidak bisa masuk. Oleh itu memang dibutuhin aspek yang lebih luas ketimbang hanya informasi belaka untuk bisa merubah perilaku seseorang. Berarti tidak hanya untuk seperti itu ya, Dok. Bagaimana dengan pendekatan kesehatan mental, Dok? Apakah itu berpengaruh? Nah, pendekatan kesehatan mental itu menurut saya, ini juga pengalaman pertama saya juga untuk menerapkan integrasi kesehatan mental. Mungkin ini juga sebagai pembelajaran saya sebagai dokter, mungkin ini juga jawaban kenapa pasien saya tuh nakal-nakal semua. Iya, kenapa itu, Dok? Karena saya tidak menerapkan pendekatan kesehatan mental tentunya. Jadi kadang-kadang kita selalu memberitahu bahwa Bapak tuh sakitnya udah parah, kenapa sih kok nggak diminum obatnya? Kenapa sih kok kontrolnya kok nggak rutin? Ini saya lihat gulanya kok naik-naik gitu. Ternyata saya itu sangat
menjadi orang yang judgmental ya. Saya sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif, oh Bapak ini pasti malas. Tanpa memikirkan bahwa Bapak ini ternyata mungkin ada saja gangguan atau adanya hambatan-hambatan di rumahnya yang menyebabkan dia tuh tidak bisa. Sehingga dengan pendekatan kesehatan mental yang kita lakuin di Project COVID-19, kita bisa menggali hal-hal yang kita tidak ketahui itu. Alasan yang membatasi kenapa sih seorang individu tidak melakukan suatu perilaku seperti itu. Dari situ kita bisa mengetahui cara yang lebih efektif untuk merubahnya. Kaitannya kira-kira dengan COVID-19 dok ya. Ini kan banyak tuh yang bandel, yang tidak mau pakai masker. Tapi di sini karena kita mungkin saya juga bilang pandemi belum berakhir ya. COVID-19 belum berakhir, tapi kita di sini ada pengecualian. Nah, itu bagaimana dok kira-kira dari pendekatannya menyuruh masyarakat, ayo pakai masker, berbahaya buat kesehatan. Nah, untuk segi psikologisnya, apakah itu penting untuk mengetahui bahwa apakah dia nyaman pakai masker? Apakah memang masker itu mengganggu dari habits barunya itu? Nah, untuk mengetahui itu justru butuh kerja yang lebih ekstra ya. Karena tidak hanya orang tuh pakai, misalkan saya pakai masker, saya udah nyaman. Kayak kalau saya sekarang tuh kalau naik motor tuh pasti aneh rasanya kalau ada udara yang kena hidung saya. Harus pakai masker. Tapi buat orang-orang yang tertentu, kalau yang secara mungkin salah, tapi biasanya kalau orang-orang yang biasanya ngerokok tuh agak aneh rasanya pakai masker ya. Sepertinya kayak pengen lepas. Jadi kayak hal-hal seperti itulah yang harusnya kita sebagai edukator kesehatan harus mengetahui itu yang luas. Dan intinya tuh kita sebagai edukator tidak boleh judgmental sih. Tidak boleh judgmental. Oke, kita dengar dari perspektif psikolog. Mbak Safira, integrasi, menggabungkan berbagai pendekatan medis, biologis, sosial, dan kesehatan mental dalam pencegahan virus Corona 19. Apakah penting? Kalau dibilang penting atau enggak, ya penting banget malah, penting gitu banget. ya. Karena memang kan kalau misalnya kita ngelihat aspek manusia itu kan memang ada 3 ya, Mas Putra, fisik, psikis, sosial. Ketika fisiknya terganggu, tidak mungkin psikisnya tidak terganggu dan sosialnya pun juga tidak mungkin tidak terganggu. Gitu. Jadi semua aspek itu saling berhubungan. Itulah kenapa memang butuhnya integrasi, gitu ya. Jadi selain medis, pengobatan yang secara fisik, kita juga harus melihat kenapa ya pasien kita itu kayak tadi Dokter Isa bilang kenapa ya kok bandel gitu ya. Apakah mungkin ada kendala ataukah mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman. Nah, itu kan juga penting untuk kita gali seperti itu. Penting untuk kita gali. Atau dari pengalaman Bapak Ibu semua di sini ketika pandemi COVID-19 menyerang di Indonesia, ada yang tidak sadar nggak bahwa virus ini berbahaya? Bisa jadi. Karena saya katakan sebelumnya, virus ini tidak terlihat, namun mematikan. Nah, sehingga memang yang dikatakan Mbak Safira butuh pendekatan ekstra ya. Bukan hanya dari segi medis, bahwa penyakit ini mematikan, reaksinya akan flu, atau reaksinya akan seperti bagaimana, tapi kita harus melihat sudut pandang dari kondisi psikisnya. Betul. Karena kan ketika ada suatu hal yang baru, pasti kan ada ketakutan gitu. Karena misalnya kayak seperti yang tadi Dokter Isa bilang, yang mungkin biasanya tidak menggunakan masker, akhirnya menggunakan masker kan mungkin buat beberapa orang kok jadi sesak ya, gitu. Dan itu kan jadi tidak nyaman, gitu. Atau mungkin kayak pembatasan sosial seperti itu, yang tadi mungkin juga disebutkan, wah sulit nih untuk ketemu keluarga, ketemu rekan, gitu ya. Itu kan juga suatu hal yang mungkin tidak nyaman buat beberapa orang yang suka sharing, ya, suka berteman atau misalnya suka berkumpul, itu kayak jadi sendirian gitu. Kesepian itu tidak menyenangkan, bukan begitu? Gitu. Mari kita dengarkan kader Pancoran Ibu Halimah. Ibu Halimah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ini saya akan mengajukan pertanyaan tentang masa lalu, tidak mengungkit masa lalu tapi hanya menceritakan pengalamannya terkait COVID-19. Kira-kira sampai saat ini masih ada tidak membekas perasaan akibat pandemi COVID-19? Pasti ya, sekilas kita bercerita yang dulu, awal mulanya
MSF datang ke RW kami, itu ada yang terpapar COVID. Akhirnya dari puskesmas adanya rapid massal. Setelah rapid massal, ketua RT kami beserta istrinya terpapar. Saya sebagai kader otomatis kan harus terjun langsung tanpa kita tahu apa-apa. Yang kita tahu hanya dari TV dan sosial media yang kita simpang siur. Tidak ada pendampingan, tidak ada apa-apa, akhirnya ada Zoom. Saya masuk dari situ, masuk berserta Mbak Lintang, mana? Halo Mbak Lintang, ya. Mbak Lintang bertanya, Ibu Halimah butuh apa? Saya butuh pendampingan. Itu. Ya, di saat itu RW RT kami di lockdown. Saya mau beli sayuran diteriakin, "Hai COVID, jangan lewat." Ya, seperti itu. Terus Pak RT-nya kan sudah kita sterilkan. Kasurnya dijemur. Kita dimarahin. Katanya kasur bekas orang COVID dijemur. Akhirnya seperti itu. Akhirnya gang kami sepi. Terus kami tidak bisa kemana-mana. Ketemu saudara sendiri nggak mau. Akhirnya MSF datang. Wow, terima kasih. Saya suka akhirnya MSF datang. Itu soft selling sekali ya. Tapi ada tidak dari peristiwa pribadi Bu Halimah sendiri, mungkin keluarganya atau mungkin Ibu Halimah sendiri yang pernah terjangkit COVID-19? Kalau yang saya periksa 2 kali positif karena saya keliling ya. Saya keliling membawa pamflet dan saya keliling membagikan masker ke 1 RW. Karena kita ber-17 satu RW itu dididik beliau-beliau untuk menjadi sahabat tangkal COVID di RW 05 Kalibata. Jadi benar-benar kita harus bersahabat, berteman ya dengan mungkin penyakit yang bakalan menyerang balik kita. Jadi benar-benar kita terjun langsung dan kami juga dikasih modal ya dengan Dokter Iza untuk pendampingan karantina mandiri untuk tempat curhatnya yang pada karantina mandiri seperti itu. Seperti itu. Nah, informasi juga bahwa Bu Halimah ini adalah kader jiwa di Pancoran sehingga banyak mendapatkan keluh kesah curhatan dari warganya Bu Halimah ya. Iya, sampai kadang-kadang yang di karantina mandiri itu memanggil kita Bu Dokter lah, Sus lah. Jadi kadang-kadang sampai ada satu peristiwa yang sangat-sangat berbekas sampai sekarang. Saya mendampingi 7 orang yang karantina mandiri. Saya sudah nyendok nasi, mau makan, yang di sini SMS. Kok saya begini, yang sini telepon, saya begini. Saya bingung. Saya bukan tenaga medis, saya hanya kader kesehatan. Saya bilang, saya laporkan ke dokter aja ya, nggak mau karena beliau-beliau itu maunya karantina mandiri. Terus saya harus bagaimana? Saya bilang begitu. Akhirnya saya sendiri makan jadi nggak enak, apa nggak enak kan otomatis tanggung jawab mental ya. Nah lingkaran emosi nih saya sendiri jadinya bingung. Kadang-kadang saya harus bagaimana? Saya harus nanti kalau saya telepon ke puskesmas otomatis pasti langsung dijemput. Kalau saya tidak telepon tapi kok keadaannya suhunya segini, ininya seperti ini, kok makin lemes, kok makin nggak mau makan, seperti itu. Dan itu masih tetap mengurusi warganya, Bu. Iya. Luar biasa sekali. Saya itu pertama kali ketemu Bu Halimah melihat antusiasnya ikut pelatihan kita itu melihat wah ini ibu-ibu yang harusnya di dapur ikut mengedukasi warga-warganya itu luar biasa. Terima kasih Bu Halimah. Makasih, Pak Ricardo. Mas. Ini Pak Ricardo ketua RW nih, pasti banyak mendapatkan kasus yang menarik di warganya. Kira-kira ada enggak pengalaman yang bisa kita dengarkan di RW Kampung Beting? Ya, terima kasih. Nama saya Ricardo Tahayan. Saya ketua RW 019 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kampung Beting. RW-nya baru terbentuk. Maaf, mungkin bisa dilepas aja maskernya biar nggak terganggu. RW 19 Tugu Utara Kecamatan Koja Kampung Beting ini baru terbentuk di tahun 2013. Karena awalnya itu
ini wilayah grey area, wilayah yang tidak diakui oleh pemerintah. Jadi di Jakarta Utara itu ada 4, Tanah Merah Pelumpang itu luasnya 83 hektar, Kampung Beting Remaja itu luasnya 4,5 hektar, Kampung Sawah Cilincing itu 21 hektar, dan di daerah Pluit ada sekitar 2 hektar. Nah, dulu di Kampung Beting ini orang-orang yang termarginalkan ya, dengan latar belakang yang pekerja, ada yang menjadi PSK karena dampak dari lokalisasi Keramat Tunggak waktu itu, lalu kemudian ada yang mengamen, ada yang jadi tenaga bongkar muat pelabuhan. Di tahun mereka ini orang-orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan waktu itu, sehingga mengakses kesehatan pun sangat sulit. Ya. Nah, tahun 2006 Ibu Menteri Siti Fadila Supari datang ke Kampung Beting mencetak Askeskin waktu itu, asuransi keluarga miskin. Nah, begitu ditanya ini tanggal lahirnya berapa, itu sama semua tanggal lahirnya itu. Itu. Wow. Nah, ketika satu sama semua Pak. Sama semua. Baik. Jadi ketika kasuistik ada orang sakit biar dibayarkan oleh negara, kita harus buatkan dulu surat keterangan orang terlantar dari dinas sosial. Baru kita pergi ke Kemenkes di HR Rasuna Said, Rasuna Said ya betul ya. Nah, ada bertemu dengan Dokter Farida, lalu kemudian dibuatkan SEP-nya untuk dia dibayarkan gitu. Nah, latar belakangnya dari keluarga termarginalkan ya. Tanggal 17 November 2019 saya pulang dari Amerika Serikat setelah menghadiri undangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berbicara tentang penghapusan kemiskinan ekstrim di dunia. Saya pergi ke 15 negara bagian di Amerika Serikat. Lalu kemudian saya mengikuti perkembangan yang terjadi sampai di Wuhan itu November tanggal 23 kalau tidak salah ya. Itu meletus COVID. Ini sudah kita pikirkan. Kira-kira apa nanti akan terjadi ini nanti. Ini pasti masuk ke Kampung Beting nih. Pasti masuk. Ini barang pasti masuk ke Kampung Beting. Bukan hanya di Kampung Beting, Pak. Kesemuanya. Nah, terjadi pembatasan waktu itu. Orang mau ngamen nggak bisa. Orang mau jadi buruh bongkar muat di pelabuhan nggak bisa. Ya sudah, saya panggil seluruh kader Dasawisma, kader Jumantik, kader Posyandu Balita, Posyandu Balita, lansia, itu untuk mereka membuat dapur umum. Itu. Ya, dapur umum. Yang paling utama adalah bagaimana ya pada saat itu kondisi udah sulit ya, kebutuhan makan, kebutuhan dasar untuk makan sehari 3 kali aja itu tidak hanya terpenuhi 2 kali gitu, apalagi terjadi pembatasan. Ketika terjadi pembatasan kita buat dapur umum ya kita berikan ke mereka gitu, untuk mereka bisa makan, terutama yang prioritasnya itu lansia dan para balita seperti itu. Lalu, yang membuat dapur umum itu Pak Ricardo? Ya saya, lalu kemudian didukung yang masak itu kader-kader Dasawisma, kader Jumantik, kader lansia, kader Posyandu itu. Semuanya yang mengkoordinir adalah Pak Ricardo. Saya mengkoordinir, mereka yang masak. Tapi pesanannya kalau masak jangan pakai MSG. Wah, bagus sekali ya. Dan pada saat pembatasan itu, ada tidak stres yang melonjak? Mungkin karena tidak bisa ngamen, pendapatannya berkurang, ada tidak terjadi konflik? Ada yang marah, kesal, jengkel ya. Emosi itu udah campur aduk lah semuanya. Lalu kemudian ada yang terpapar COVID, terus kemudian orang nggak berani lewat depan rumahnya gitu. Lalu kemudian kita para ketua RW dikumpulin di Kelurahan Tugu Utara itu. Nanti kalau terjadi ledakan COVID yang begitu luar biasa, sekolah dipakai. Kebetulan samping wilayah kita itu ada sekolah. Terus kemudian Jakarta Islamic Center pun nanti akan bisa dipakai gitu. Itu dapat protes keras dari warga saya. Pak RW kalau bisa jangan di situ, nanti kan udaranya masuk gitu. Karena belum teredukasi. Sebaran virus itu terbang kemana? Terbang seradius 50 km gitu. Stereotipnya seperti itu waktu itu. Iya. Wow. Itu dan dibangun di samping Islamic Center. Iya. Dan akhirnya warganya tetap menerima. Nah, saya katakan kan bahwa rumah saya pun
bisa nanti dipergunakan buat warga RW 19 ketika rumah sakit sudah penuh semua, lalu kemudian Jakarta Islamic Center penuh dengan pasien COVID, lalu kemudian sekolah-sekolah yang di samping wilayah kita juga penuh, rumah saya pun harus bersedia gitu. Terus nanti kita gimana nanti nih gitu. Jadi ketakutan itu luar biasa itu pada saat itu. Pak Ricardo, setelah menghandle semua itu apa sih yang dirasakan? Kok bisa muncul jiwa kepahlawanan yang luar biasa seperti itu? Oh ya, dari mana sumbernya Pak? Itu passion ya, passion dan calling itu. Jadi saya orang di kampung itu dengan latar belakang yang sama, lalu kemudian saya datang dari keluarga miskin juga, lalu kemudian punya panggilan untuk bagaimana supaya kita sama-sama berjuang keluar dari kemiskinan ini. Yang pertama dengan bagaimana membenahi perilaku kita, lalu kemudian kita mendapat edukasi seluas-luasnya, lalu kemudian sering melatih keterampilan hidup bagi diri kita. Jadi itu merupakan panggilan dari diri saya, karena waktu itu latar belakang saya sekolah di Marsudiri ini, di Tanjung Priok itu TK, SD, SMP itu saya gratis. Jadi itu merupakan passion dan calling saya itu. Wow, terima kasih banyak sudah berbagi Pak Ricardo. Karena harus ada yang diperjuangkan dalam hidup ini gitu. Betul, betul sekali. Dan ada yang diwariskan juga. Saya senang sekali ketika mengobrol dengan Pak Ricardo selalu ada pesan baik yang bisa kita kutip. Nah, dari Dr. Isa, kita kan sudah pernah membawakan pelatihan di Kampung Beting Koja, di Pancoran, dan berbagai wilayah. Kira-kira bagaimana, ada nggak tantangannya, bagaimana kita melihat warga itu begitu antusias mengikuti pelatihan-pelatihan IPC dan kesehatan mental? Jujur aja, dari awal kita melaksanakan kegiatan, kami punya indikator-indikator. Tapi ternyata capaian-capaian dari Ibu Kader tuh melebihi ekspektasi kami. Melebihi ekspektasi, luar biasa. Dan setiap kali kami ke sana gitu ya, dengan ramahnya kita tuh selalu disambut ceria. Kan kita selalu, saya kalau di rumah sakit tuh kerjanya kan di puskesmas biasanya kan ke warga-warga gitu kan. Pasti kalau kita datang tuh warga udah kayak cemberut. Gitu. Kalau yang ini tuh beda. Entah kenapa tuh kita disambut dengan baik, ceria. Justru malah kita sebagai tenaga kesehatan justru malah ingin berkontribusi lebih bagaimana bisa mengubah kader-kader ini untuk lebih menjadi berdaya seperti itu. Wow. Jadi sebagai dokter juga, dokter merasakan ada transfer emosional ya dari pasiennya. Mungkin ya, seperti itu. Kader yang mempunyai motivasi yang tinggi datang untuk mengikuti pelatihan berbeda dengan pasien di rumah sakit yang datang untuk berobat. Apakah seperti itu, Dok? Betul. Jadi kayak kita di sana tuh memang merasa sudah bukan sebagai tamu ya, tapi sebagai kayak ya orang dalam aja gitu. Kita bisa cerita banyak. Mungkin ini juga karena sebab kita ada pendekatan kesehatan mental ya. Jadi makanya kader-kader ini lebih open kepada kita. Seperti itu. Karena mungkin dari pendekatan-pendekatan saya yang lakuin sebelumnya di luar dengan tanpa kesehatan mental, kita tuh cenderung sana untuk sebagai menggurui. Menggurui kalau tanpa ada kesehatan mental. Kalau dengan ada kesehatan mental, itu seperti keluarga dan ngomongnya itu bisa lebih heart to heart dan kita lebih bisa memaklumi atas keterbatasan kita sebagai manusia. Baik. Bukan menggunakan teori tentang apa itu psikologi, apa itu emosi, tapi lebih menggunakan pendekatannya seperti itu, Dok ya. Harus memahami emosi para remaja, harus memahami emosi kader, perilaku dia, kebiasaan dia, seperti itu, Dok ya. Baru kita bisa berikan pelatihan yang tepat. Apakah betul seperti itu, Mbak Safira? Apakah kita harus memahami dulu ketika pasien datang atau ketika kita mau mengedukasi warga bahwa COVID ini berbahaya, apakah kita harus memahami dulu bahwa oh ini perasaannya seperti ini nih? Jelas. Jelas kan? Jelas. Karena memang kita kan harus ngecek juga kondisinya seperti apa. Nggak cuma kondisi dirinya, tapi kan lingkungan sekitarnya juga seperti apa. Jadi memang pentingnya untuk kita menggali, gitu ya. Asesmen gitu, asesmen di awal, gitu kan. Ya mungkin kan pasti awal-awal bangun raport seperti kayak Dokter Isa tadi bilang, kita datang tidak seperti tamu, gitu, tapi benar-benar ya gimana caranya merangkul sebagai keluarga supaya pasien kita atau misalnya kayak kader atau masyarakat juga open gitu kan terhadap kita.
Saya langsung ingat, kayaknya menarik nih kalau saya tanyakan Mbak Safira, ada nggak perubahan pendekatan sebelum COVID dan setelah COVID-19 ketika menghadapi pasien di puskesmas? Perubahan pendekatan. Ya. Perubahan sebenarnya sih tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Sebenarnya pasti hampir-hampir sama. Cuman bedanya adalah ketika memang COVID ini kan banyak yang takut untuk offline gitu. Jadi tantangannya adalah di situ gitu. Jadi ketika online ini kan memang agak susah ya, karena untuk edukasi secara online ini kayak nggak maksimal gitu nggak sih? Kalau menurut saya agak seperti itu gitu. Dan kadang pun penyampaiannya juga kurang berasa gitu. Kurang berasa greget gitu ya. Kurang Iya nggak greget. sih? Gitu. Jadi tantangannya mungkin lebih di situ, karena mungkin banyak yang takut untuk datang. Karena aduh ngeri ini, nanti gimana ya gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita bilang misalnya dirujuk ke puskesmas gitu kan, mereka kan pasti akan puskesmas pasti virusnya lebih banyak nih gitu. Jadi tantangannya sebenarnya di situ. Gitu. Tantangannya di situ. Tantangannya Antara di situ. offline dan offline, Benar. offline dan online itu berbeda ya. Betul. Rasanya itu pasti berbeda. Berbeda. Untuk Dokter Isa, MSF Indonesia memberikan pelatihan apakah offline atau online? Untuk program kami menyediakan, mengutamakan prioritas adalah program offline karena memang betul seperti Mbak Safira ya, kalau misalkan kita cuma bisa melihat muka aja tuh sepertinya kurang manusiawi ya. Kita sebagai manusia kan selalu dilatih untuk berbicara, bukan hanya melihat wajah, tapi juga melihat postur, gestur seperti itu ya. Gestur. Kita bisa aja ngelihat orang tuh senyum tapi mungkin duduknya kayak gini gitu kan. Iya bisa. Itu sangat beda. Kalau online tuh pasti bisa nggak ketahuan. Tapi kalau misalkan kita offline sangat kita bisa memperhatikan dan berbicara, berkomunikasi secara lebih manusia. Tapi tentunya pada saat pelatihan tersebut menjaga protokol kesehatan ya. Tentunya. Ya. Terima kasih. Nah, setelah berbagai pelatihan yang diberikan, ya, ada Bu Halimah yang pernah ikut program kita, ikuti pelatihan, ada nggak impact-nya Bu Halimah sampai saat ini? Nah, ada dong. MSF datang, serasa kita punya dokter pribadi. Ya, kita serasa kita bisa dijelaskan dulu Bu, dokter pribadi. Iya, dokter pribadi yang secara gratis, ya. Kita bisa curhat-curhatan, bisa chat-chatan. Jadi ini saya pribadi ya, rumah saya bersampingan bersebelahan, cuman beda 1 meter dengan rumah sakit JMC, Jakarta Medical Center. Di saat sangat rawan itu hampir sehari semalam itu sampai 4-5 kali menurunkan tabung gas oksigen. Saat itu dok ya kita curhat ya dari hati ke hati ya, tapi nggak pakai love ya. Gitu. Jadi seakan-akan mental kami sangat-sangat terganggu, sangat-sangat gimana dok kok begini. Bayangin aja. Banyak sekali tabung-tabung gas yang diturunkan kan kedengeran dari rumah, sebarang 1 meter ya. Gumbrang. Nah setelah itu sirine, karena emang rumah saya adalah rumah jalan Tuti Alawiyah yang arah ke Ragunan. Nah itu kita juga mendengar, kita curhat juga ya dok. Ya, itu jadi benar-benar kami sangat terganggu, tapi alhamdulillah kami punya dokter pribadi. Dokter pribadi. Atau mungkin saya perhalus, di MSF Indonesia selalu ada untuk kadernya memberikan informasi. Betul. Hampir 24 jam. Iya, sedang pasca saya vaksin pertama kali, saya sakit. Siapa yang saya telepon? Siapa Bu? Dokter Isha. Kayaknya saya harus ganti nama jadi dokter pribadi namanya. Iya. Saya vaksin pertama kali, saya menggunakan Astra, suhu badan saya sampai 39 ke 40 ya, sama saya sampai hampir kejang seperti itu. Terus tensi saya juga naik, dokter Isa yang saya telepon, jadi nggak free ongkir, free semuanya. Baik, wow luar biasa dokter Isa. Integrasi kesehatan mental
sekali lagi bukan hanya tentang membahas teori, tapi bagaimana kita mengadaptasi pendekatan-pendekatan psikologis. Contoh seperti Dokter Isa, dia standby 24 jam untuk mengedukasi warganya karena dia paham. Ya. Ada sisi-sisi di mana kader membutuhkan informasi dengan cepat dan membutuhkan mendengar yang secara baik seperti itu ya. Dan yang menarik, selama hampir kurang lebih 2 tahun ya Pak Ricardo ya, Bu Halimah ya mengikuti program MSF, warganya sampai saat ini masih ada tidak yang melanjutkan program tersebut? Untuk Bu Halimah, Pak Ricardo? Untuk saya dulu, oke. Masih banyak yang pakai masker juga masih, dan masih kalau kita lewat itu kan dulu kita keliling tuh pakai name tag ya, pasti MSF tuh, dokter tuh. Jadi melihat kita saja memakai name tag dan dulu kita bawa lembar balik, sudah awas ada MSF, masker pakai, itu sudah seperti itu. Oke, ya benar kan Mbak Lintang ya? Ya, dan juga dulu kita ada yang gaduh gelisah, ya, yang gaduh gelisah. Dulu siapa yang kita tanya? Mbak Dia, kita juga punya. Ada satu hal yang saya tangkap Bu Halimah. Biasanya kan stereotip itu negatif ya, tapi kayaknya dengan memakai name tag MSF Indonesia, malah warganya itu menjadi taat. Ya, betul, jadi taat, benar. Itu efek bagaimana itu Mbak Safira? Atau mungkin sama seperti ketika kita di jalan melihat polisi, kita jadi taat aturan. Apakah itu juga masuk dalam pendekatan psikologis untuk COVID-19? Kan seperti kayak ada petugas ya, seseorang tuh kan kalau misalnya memang tidak ada yang mengawasi, bablas ibaratnya gitu kan. Jadi mungkin 25 kader-kader teman-teman MSF juga kan seperti itu. Jadi mengawasi, tapi kan niatnya adalah baik. Gitu. Niatnya memang kan untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Jadi kalau misalnya dibilang memang seperti itu, ya memang. Ketika emang ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi, otomatis perilaku kita akan berubah. Dan itu akan perilakunya terbentuk dengan sendirinya. Betul. Bisa karena biasa. Ya kan? Wow. Nah, kita dengar Pak Ricardo. Setelah hampir tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, banyak kita berkontak erat dengan warganya, dengan kadernya, bukan kontak erat dalam COVID ya, tapi memberikan pelatihan, mengedukasi warga Koja. Sampai saat ini Pak Ricardo, apakah hal yang baik telah kita berikan itu masih membekas? Ya, bukan membekas ya, tapi sudah mendarah daging ya. MSF hadir di RW 19 itu merupakan jawaban. Karena kader-kader Dasawisma, kader Jumanti, kader Posyandu Lansia, juga kader Posyandu Balita, itu ibarat handphone, dia kan berhadapan langsung dengan orang, dengan perilaku gitu. Ini kan ibarat handphone butuh di charger nih. Ketika dia menemukan perilaku yang nyebelin, udahlah Pak RW, saya mau mundur aja lah, gitu kan. Nah, kehadiran teman-teman MSF di sana sangat membantu bagaimana kesehatan mental mereka terawat dan terjaga hari ini. Nah, ini harusnya jadi pilot project ya, percontohan untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Bisa belajar, sama-sama belajar ya dengan teman-teman MSF, bagaimana sih kader-kader yang ada di ujung tombak yang namanya mereka punya tugas melakukan pendataan warga, cari Jakarta, lalu kemudian mensosialisasikan berbagai macam program pemerintah, lalu kemudian menggerakkan warga masyarakat berpartisipasi untuk vaksin. Kebetulan RW 19 ini orang termarginalkan, RW Bontot, dan partisipasi vaksin nomor 1 di Kelurahan Tugu Utara. Itu berkat edukasi dari MSF. Itu. Nah, menarik kalau kolaborasi itu niat baik dari pemerintah DKI Jakarta itu diwujudkan juga gitu. Untuk bagaimana sih memberikan penguatan kesehatan mental bagi kader-kader yang ada
di lapangan ini, karena kan mereka ibarat besi menajamkan besi, nanti bisa patah besinya, dia bisa mundur gitu, karena lihat ngapain sih di data-data gitu kan, karena itu tadi saya ketemu dengan kader-kader itu tidak hanya punya tugas dia melakukan pendataan, melakukan sosialisasi, lalu kemudian yang terakhir itu menggerakkan masyarakat, tapi juga kita ajarkan mereka untuk bagaimana sih mengenali orang yang Anda layani. Mengenali. Setelah mengenali Anda memahami. Gitu. Jadi nanti kita ajarkan mereka bagaimana pola pikir seseorang yang akan membentuk persepsi. Lalu kemudian dari persepsi itu akan melahirkan sebuah emosi. Lalu kemudian dari emosi jadi perilaku yang berulang jadi karakter. Ya, sampai akhirnya mereka ketawa-ketawa lah, ya udah bawaan orok kali itu gitu. Jadi kalau ada warga yang marah-marah ketika dilakukan sosialisasi, itu so tau loh digituin kan. Ya dia cukup sabar gitu. Nah dalam hati dia katakan, ini sih udah bawaan orok gitu kan. Gitu. Nah tadi yang Dokter Isa bilang, saya sebagai ketua RW menganggap kader-kader saya ini adalah bagian dari diri saya sendiri, adalah kita bagian dari keluarga. Kita sering bikin lingkaran, ya udah tadi habis tugas Jumantik gimana, cerita dong. Nah saya sebagai ketua RW juga harus banyak mendengar dari apa sih yang menjadi keinginan mereka, curhatan mereka gitu, satu persatu gitu. Bukan hanya langsung disuruh, tugasmu seperti ini, tapi ada pendekatan. Harus ada pendekatan yang lebih emosional. Harus, besok dia langsung berhenti semua tuh kader satu RW. Kalau begitu ya Pak ya. Karena tertekan kan. Betul. Berarti memang kita harus pahami dulu emosi para warganya Pak Ricardo. Dan itu masuk dalam pendekatan kesehatan jiwa juga Pak Ricardo. Nah, Dokter Isa kayaknya senang banget nih mendengar komentar Bu Halimah, Pak Ricardo. Kayaknya pelatihannya sudah sangat berimpact di tengah masyarakat. Namun, menurut Dokter Isa, dari semua pelatihan telah diberikan, tantangan dan best practice-nya apa? Menggabungkan dua pendekatan biologis, sosial, dan psikologis. Sehingga mendengarkan tadi kabar-kabar baik yang disampaikan sama Pak Ricardo sama Bu Halimah, apa sih kira-kira muatan dari semua itu? Mungkin dari segi cara kita penyampaian materinya ya, karena di awal kita sendiri memiliki kesulitan bagaimana cara kita bisa menggabungkan kesehatan mental, approach pendekatan kesehatan mental ke dalam komunikasi resiko yang kita lakukan. Sehingga menjadi tantangan untuk gimana cara menggabungkannya, sehingga pada akhirnya kita tetap memisahkan sesi pelatihan mental health dan sesi pelatihan komunikasi resiko seperti itu. Tapi yang menjadi poin penting pembelajarannya adalah walaupun sesi kita terpisah, tapi informasi yang disampaikan itu adalah sama. Pesan kunci yang disampaikan itu adalah sama. Itu juga menjadi pembelajaran buat kami semua dan buat saya pribadi juga. Walaupun itu sangat sulit, tapi masih bisa dilakukan. Masih bisa dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda. Luar biasa. Nah, dari pendekatan itu kita sudah membuat satu produk yang telah kita bagikan di tenaga kesehatan, di kader dewasa dan kader remaja. Ini saya lihat tadi Bu Halimah sudah pegang-pegang bukletnya. Bisa dilihat di depan, dan ini Bu Halimah sudah memegang buklet sejahtera selama pandemi yang telah kita berikan tahun lalu ya Bu Halimah. Iya, tahun lalu. Saya masih ingat 3 bulan 11 2021. Wow. Masih ingat tanggalnya dan bulannya, luar biasa. Sangat membekas. Ini buku aku banget katanya. Ini buku aku banget karena apa? Ini seperti kalau zaman remaja saya dulu buku diari. Gitu. Ya, buku diari. Di sini semua kegiatan semuanya ada. Bisa dituangkan di sini, jadi sebetulnya ini sih rahasia juga nggak rahasia sih. Rahasia juga tidak rahasia. Yang paling menarik, sangat menarik di buku ini adalah kalender emosi. Boleh saya buka? Ya, jika bersedia silakan ditampilkan, silakan ditunjukkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini.
Nah, ini kalender emosi selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan, di tanggal 1, emosi saya apa sih? Kata gitu. Di sini ada bahagia, marah, ada normal, ada stres, dan ada sedih. Nah, kebetulan nih di bulan Desember tuh. Desember. Ya, 1 bulan setelah dikasih ini kan kita isi tuh. Cuman kayaknya kurang banyak lembarannya nih. Kurang banyak. Iya. Dicatat. Nih, saya bisa mencatat. Saya ada 4 kali marah. Ya, nggak tahu nih marahnya kenapa. Udah lupa ya. Iya. Selama sebulan ada 4 kali marah. Ada 3 kali sedih. Nah, yang selainnya, yang lainnya adalah biasa-biasa aja. Dan yang sangat membuat saya itu rileks, nih di sini bagian ini, rileks sekali. Bentar. Oke. Di lembar terakhir. Di lembar mewarnai. Cantik sekali. Di lembar mewarnain, saya sangat rileks, sangat menikmati. Ya, dan ini sudah banyak ya yang saya isi. Nah, saya bisa membaca sendiri. Nih, seperti ini. Ada yang cuman hitam putih atau bisa. Saya itu jadi tahu ya. Saya mewarnai itu di saat kondisi emosi saya seperti apa sih gitu. Jadi permainan-permainan warna ya, yang kalau dulu saya muda kalau pink itu merindu, apa cinta, apa biru merindu, tapi ini enggak di sini ya. Jadi entah permainan kadang-kadang ada saya memainkan dengan warna-warna tajam, mungkin saya sedang marah kali dengan Dokter Iza atau Mas Putra nih yang tadi ketemu enggak disapa gitu. Nah, nih seperti ini. Itu terima kasih yang sudah membuat buku ini ya. Wow. Kita senang sekali. Nah, buklet ini ya sengaja kita bagikan, ya. Kita berikan memang khusus untuk Ibu Halimah dan tenaga kesehatan dan kader-kadernya. Karena setelah kita mengevaluasi dan mengasesmen MSF Indonesia, kita sadar bahwa garda terdepan itu ada pada kader dan tenaga kesehatan. Jarang ada yang memperhatikannya, Bu. Sehingga memang kenapa kita buat buklet ini, biar kita paham bahwa tenaga kesehatan, kader kesehatan butuh healing juga. Butuh sadar akan dirinya. Nah, kalender emosi tadi itu Bu bisa dilihat? Yang mana? Itu kita bisa evaluasi hari per hari bahwa oh ini yang terjadi dalam diri saya. Ya, betul. Ya. Apakah seperti itu bisa dievaluasi dirinya? Kenapa? Setelah tanggal 1 ternyata saya marah. Oke. Tanggal 2 kok saya senang. Tanggal 1 marah, saya 2 senang. Mungkin udah nggak dikarantina kali ya. Mungkin nggak turun ke lapangan. Terus ada nih di tanggal 25 Desember saya nangis. Nggak tahu nih kenapa nangisnya, mungkin karena belum gajian kali ya. Nah, berbagai aspek kesehatan, ya. berbagai aspek kehidupan kita bisa tuangkan emosi yang ada dalam situ. Nah, di halaman pertama juga, ini bukan menjual ya, bukan menjual, tapi ini bukan promosi juga bahwa ini telah dibagikan berbagai kader, berbagai wilayah, namun ingin memperlihatkan bahwa ini pesan baik yang harus tersampaikan. Nah, yang lebih asik lagi ini ada menulis, ya, ada menulis, kita bisa cerita. Jadi besok kalau menulisnya udah selesai, ini, ya, ini boleh saya baca sedikit, dikit aja. Silakan. Ini di tanggal berapa nih? Di bulan Februari. Melintasi hari dengan semangat dan keinginan membahagiakan, menebar dan mendulang rasa. Itu satu baris saja. Berarti mungkin ini di saat saya selesai keliling ke warga. Keliling memberikan edukasi ke keluarga. Iya, edukasi ke warga. Kayaknya menarik nih kalau kita praktekkan langsung di sini. Dokter Isa, Pak Ricardo, Bu Halimah, sama Mbak Safira, salah satu konten yang ada di buklet Sejahtera Selama Pandemi, saya akan menanyakan satu pertanyaan, jawab cepat. Bisa seperti itu? Bisa. Nah, dari Dokter Isa terlebih dahulu. Hari ini, Kamis, tanggal 15 Desember, saya bersyukur atas bisa bernafas dengan lega.
Wow, bisa bernafas. Selanjutnya Pak Ricardo, saya bersyukur atas segala rahmat karunia Tuhan. Rahmat karunia Tuhan. Ibu Halimah. Saya bersyukur atas nama cinta. Atas nama cinta. Mbak Safira, tanggal 15 Desember banyak menghadapi pasien dan hari ini Mbak Safira bersyukur karena masih bisa bertahan hingga detik ini. Gitu. Bisa bertahan sampai bertahan detik maksudnya dengan naik turunnya, ya kan. Gitu. Wow. Jadi kita harus bersyukur hingga detik ini masih bertahan tuh luar biasa. Luar biasa. Ditanggapi sama Dokter Isa. Tadi kayak saya harusnya ngomongnya, saya sangat bersyukur hari ini karena bisa pernah dipertemukan oleh orang-orang hebat seperti Pak Ricardo, Luar Bu biasa. Halimah, dan Mbak Safira. Kami hari sangat ini. bersyukur bisa bertemu dengan Ketua RW, kader-kader yang lainnya, bukan hanya Bu Halimah ya, semuanya di Banten dan di Jakarta mendampingi, memberikan edukasi, itu sudah sangat luar biasa buat kita semua. Baik, karena waktu sangat terbatas, Dr. Isa, Pak Ricardo, Bu Halimah, sama Mbak Safira, untuk menutup ini saya minta satu kalimat pesan baik yang ingin disampaikan kepada seluruh peserta yang ada di sini, Bapak Ibu semua, terkait pandemi COVID-19. Dari, boleh Ibu Halimah. Oke, dari Suara Kader. Jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Itu satu kalimat. Ya, itu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Cukup, baik. Pak Ricardo? Tetaplah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan sisi alam ini, dan teruslah berkarya dengan segenap hati. Teruslah berkarya dengan segenap hati. Luar biasa. Dari Dokter Isa, pesan yang ingin disampaikan dalam sesi kali ini? Mungkin untuk semua tenaga kesehatan, kalian keren. Kalian keren. Wow, luar biasa. Mbak Safira Ainun Zahra, apa yang ingin disampaikan? Kalau dari saya, tidak ada kesusahan yang selamanya, tidak ada kesedihan yang selamanya, namun ketika kita terus melangkah, kita akan sampai di ujung. Kita akan sampai di ujung. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua panelis. Sebelum menutup video talk show ini, saya ingin menampilkan satu video terakhir yang telah kami buat sebagai tanda terima kasih kita untuk kalian yang semua ada di sini. Silahkan ditampilkan videonya. Kita sangat berterima kasih, MSF Indonesia sangat berterima kasih kepada partner, rekan kita, sahabat MSF Indonesia, Puskesmas yang telah terlibat dalam pelatihan-pelatihan kita, remaja yang sangat motivasinya luar biasa mengikuti pelatihan kita, kader-kader Banten, kader Jakarta yang ikut terlibat dalam mempromosikan kesehatan terkait COVID-19. Kalian semua luar biasa. MSF Indonesia sangat berterima kasih.